Businessman Opinion. Inilah Businessman Opinion, mitra bisnis. Belakangan heboh ya mengenai tambang nikel di wilayah Kepulauan Raja Ampat, Papua yang terkenal dengan alamnya yang sangat indah dan tempat pariwisata sangat terkenal di dunia. Menanggapinya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan wilayah Raja Ampat banyak pulau-pulau untuk pariwisata, tetapi juga ada pulau-pulau untuk pertambangan. Meski begitu, Bahlil mengaku memutuskan menghentikan sementara operasional pertambangan nikel di Raja Ampat sambil memverifikasi langsung di lokasi. Nah, apa komentar Anda, mitra bisnis, mengenai pariwisata versus pertambangan yang terjadi di Papua ini? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp kode di 0816-924-924. Ini kan masa Raja Ampat kan? Iya, Raja Ampat nih. Kalau aku Raja Guguk. Raja Guguk. Itu mah biasa, Anita. Kita sini kan banyak partai, tau nggak? Ganti presiden, ganti gubernur, begitu. Minta uang tutup mulut, bagi-bagi kangtau. Maka Indonesia kan kalau kita mau kaya, dapat uang nggak benar ya deketin orang partai, pasti banyak kangtau deh. Benar nggak? Iya. Mungkin pajak dikurangin, kalau udah buat salah, curang ya di backing sama partai, begitu. Itu kan udah lama kan, masa Jokowi. Ya guys, yang contoh ya kemarin Pertamina nggak, mana ada suratnya. Begitu, bagi-bagi cuan, bagi-bagi ya kekayaan alam. Kalau aku mau kan bisa aja berdeketin partai-partai yang hebat deh, yang merah atau yang kuning ya dapat lah. Bisa kerja apa di Kalimantan, gali batu bara, di Sulawesi gali emas, begitu orang partai memang kerja begitu. Maka di DPR kan bukan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Partai. Nanti udah dapat diem lagi. Itu mah lagu lama, kayak pagar laut di Sulawesi gitu. Ya nggak heran lah di negeri ini, nggak usah pusing, Anita, memang begitu. Karakter bangsa kita mutu dong. Jadi gitulah. Jadi ya kita pintar-pintar lah. Kita nilai pejabat kita, presiden kita semua, ya nggak? Ya itu kayak kemarin bagi-bagi Rolex itu kan gitu, gimana gue coba. Itu Rolex asli, Rolex KW gue tau deh. Gak usah pusing, Anita, main negeri kita begitu. Jadi kalau Kalimantan, Kalimantan Sumatera tuh hutan-hutan udah rusak, hutan lindung ditanam sawit. Ya kan? Cuma mereka dapat waktu tutup mulut, jadi nggak digembal-gembor kan. Udah nggak? Binatang-binatang udah nggak ada, udah punah semua. Kalau saya sih udah tau lah, bangsa kita ya gak umur segitu sejak udah lama, benar tidak? Iya. Ya cuma kita partisipasi lah opini kan itu ya. Iya. Ini sebetulnya perlawanan dari rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia sebetulnya ini. Itu jelas-jelas itu kan diketahui oleh pemerintah pertambangan itu. Sekarang pura-puranya mau ditinjau lagi, katanya ada yang bilang menterinya siapa itu 30 km dari Raja Ampat. Jelas-jelas di Raja Ampat di depan mata bilang 30 km. Itu kan mau ngeles semua. Yang dapat bantuan ini banyak, dan itu di kalangan mungkin kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Susah ini untuk menutup tambang ini kalau tidak ada keinginan tulus dari pemerintah untuk mempertahankan Papua. Sebentar lagi dijajah semua Papua, itu dibuat tambang semua, itu pasti. Ini sebetulnya sih Raja Ampat ini adalah untuk pariwisata, tapi di situ mengandung nikel, jadi diambil sejak zaman pemerintahan Jokowi. Nah, Jokowi itu punya kapal pengangkut nikel, yaitu Jokowi dan Dewi Iriana, JKW. Nah, ini apakah ada hubungannya antara kapalnya Jokowi itu dengan nikel? Karena nikel ini pernah diselundupkan waktu zamannya Pak Luhut, itu 5,3 juta ton itu nikel. Nikel itu luar biasa, harganya mahal, berapa triliun dia dapat. Ini saya minta dengan Pak Prabowo itu jangan sungkan-sungkan lah, Pak Presiden kita yang terhormat ini, untuk memberantas itu semua. Karena korupsi merajalela di Indonesia ini sangat luar biasa. Yang nggak bisa lagi. Ini adalah juga rakyat Papua juga melawan sekarang. Bahlil sampai kabur waktu di Sorong, sampai kabur lewat pintu belakang. Oh, ketakut begitu si bocil itu, si Bahlul ini. Bahlul ini penipu juga dia. Dia ingin mendapatkan gelar sarjana doktornya S3 itu
ngebohongin juga orang. Dia pakai udah bawa amis dia juga ini. Si Bahlul ini. Bahlul ini udah bawa amis. Golkarnya harus cepat dicopot ini jadi ketua umum partai Golkar. Karena kacau semuanya ini. Bahlul ini nggak jelas kuliah di mana dan dia ingin mencapai seperti kayak Jokowi, pengen memalsukan ijazah, tapi ketahuan. Karena apa? UI itu ketat, nggak bisa sembarangan. Iya. Mau dibayar berapa pun susah UI ini. Kecuali UGM ya, UGM udah bawa amis juga. Jadi bawa amis semua ini. Jadi susah di Indonesia ini. Iya. Iya, akhirnya diangkat juga nih topik Trik. Oh iya kan kemarin-kemarin kan lagi libur noh. Jadi sekarang kita kasih orang yang udah pada ada di jalan nih untuk nih ada lagi nih gitu. Raja Ampat sebentar lagi jadi 5, 6, 7, 8 gitu ya. Sekarang di Indo apa aja dikeruk. Apa aja dikeruk. Betul nggak, Tri? Sudah SDM-nya diperes, dibuat bodoh. Alamnya tuh ikut dikuras, Tri. Itulah nasib Konoha, bukan Indonesia. bukan. Itu di Konoha. Penduduk sama pemerintah setempatnya, kalau nggak salah ya, Tri ya, Iya. tidak punya hak untuk menolak. Mana bisa lu tolak? Penduduk kalau nolak, besok udah ada dah yang berseragam di rumah lu. Iya. Kita fair ngomong aja jujur, lu mana bisa tolak? Coba rakyat tolak, udah besok jemput lu. Padahal itu hajat hidup orang, ya enggak? Hasil tambangnya enggak dipakai buat memakmurkan rakyat, Tri. Iya. Mau contoh nggak tuh sebelah Raja Ampat, Freeport, kerusakannya kan ancur-ancuran, Tri. Gue balik tanya, rakyat dapat apa, Tri, dari Freeport? Yang kaya itu satu, yang tanda tangan kontrak perpanjangan. Siapa? Acung. Kedua, pejabat yang bermain di dalam. Ingat kan kasusnya Setnov? Kan senggol-senggol kanan kiri, iya nggak? Iya betul. Siapa? Ayo, rakyatnya. Ya ilah, boro-boro dapat seuprit, iya nggak? Yang kaya sama mereka. Hasil tambang tuh bukan buat makmurin rakyat, Tri. Buat bancakan pejabat sama konglomerat, iya nggak? Ya. Kalau soal rusak, Tri, pejabat Indo jagonya, iya nggak? Tapi kenapa yang merugi pejabatnya nggak mati-mati ya, Tri? Heran gua. Kalau rakyat lokal tuh pasti ketemu militer. Kalau macem-macem gue sebut aja langsung, enggak? Ya betul. Lu lihat kerusakan fatal apa? Lapindo, Freeport, betul. semua sawit ujung Sumatera dari atas sampai bawah. Sekarang kan surganya alam apa? Raja Ampat ya, surga alam ya, namanya Raja Ampat. Dalirnya si hilirisasi nikel, enggak? Padahal dia ngerusak alam. Terus jurus pembelaannya apa? Ada yang protes sama hilirisasi nikel. Pasti begitu. Sekarang gini lah, nggak bakal ada yang protes kalau kita dikasih contoh yang bagus kayak Freeport. Itu sungai hancur semua, tempat orang hidup, enggak? Iya. Ini baru perusahaan, Tri. Korban mah rakyat, Tri. Ya enggak? Betul. Yang manfaatnya dapat manfaatnya siapa? Pejabat, ya enggak? Giliran terpemulihan, pakainya APBN. Pajak yang buat rakyat itu buat pemulihan. Lu bayangin aja logika cacatnya di mana. Nggak cacat sih kalau di Konoha, ya enggak? Untungnya bukan di negara kita, Tri. Balik lagi dah gua. Sedih, Tri, kalau ngelihat. Gak percayalah, kita mana mungkin percaya atas ngomongnya kita hilirisasi untuk kemakmuran rakyat, Tri. Coba tunjukkan sampai hari ini yang mana buat kemakmuran rakyat, Tri. Mana, Tri? Coba.
Ada nggak? Itu Danantara. Sorry ya. Gue kemarin kelebat emang denger. Ada nggak contoh BUMN kita yang bisa jadi kiblat? Pertamina kalah sama Petronas, ya nggak? Garuda nggak ada apa-apanya sama SQ, ya nggak? Bukan kita nggak mau percaya. Lu ada nggak kasih satu pilot project yang kelihatan bahwa lu berpihak ke rakyat? Prabowo pidato apa? Kita memberikan ke pejabat karena dia peduli pada negara. Hello Mali, emang rakyat tuh kagak lebih sayang ke negara daripada pejabat, betul kagak? Iya. Statement lucu keluar untuk ngedukung Tri. Hal-hal kayak gini, kalau dibilang ya Tri ya, kalau mau basmi korupsi, sorry ya Tri ya, hal paling kecil di depan mata kita apa? Tuh lapas biang korupsi. Itu udah bukan general knowledge, gue udah bilang bukan rahasia lagi, general knowledge Tri. Lu mau basmi nggak? Nggak bisa lu basmi, ya nggak? Nggak mau, bukan nggak bisa Tri. Kalau gue bilang, karena bahan bancakan juga di mana-mana. Korupsi di lapas aja paling depan kelihatan. Iya. Nggak mau Tri dibasmi Tri. Memang dibiarkan subur. Laut di sana, padahal lautnya tuh bagus banget. Ya. Si kan Raja Ampat di negeri di Konoha itu ya, tiap ada demo seperti mendukung KPK pasti ada tandingannya. Oh iya betul. Iya, pas kalau udah mendukung ini nanti ada tandingannya. Lalu ada yang bilang, oh itu kan yang mendukung dibayar, terus gimana yang menolak? Sama ya. Ini juga begitu. Mungkin juga masyarakatnya harus dipok-pok dulu nih. Nanti kalau ditanya begini-begini, kalau enggak kamu nanti kena begini-begini. Ya gitu. Ya kalau Noha kan begitu. Nih kalau ada loh salah satu orang BO ini yang pokoknya pemerintah selalu benar. Pemerintah nggak pernah salah. Dia akan bilang, kok negara sendiri dijelek-jelekin? Nah kita nggak ngomongin Indonesia, kok ngomongin Konoha aja. Iya betul. Nah, Indonesia nanti ada yang marah ya. Gitu. Jadi apa iya penambangan itu nggak ngerusak lingkungan? Kita lihat tambang batu bara ya Tri yang di Kalimantan itu kan sering nelan korban anak-anak sekitar ya. Iya. Yang tenggelam di gubangannya. Iya, itu kan yang sudah tidak terpakai lagi tapi tidak dikembalikan itu, kan ya. Gimana tanggung jawabnya nih para pengusaha-pengusaha Anda yang ngambil keuntungan itu? Ya kan masyarakat itu cuma kebagian kontainer hilir mudik dengan debunya. Iya. Kan gitu, merusak jalannya ya. Lalu anak-anak main tiba-tiba tenggelam. Itu pemerintah peduli enggak? Pokok kecuali pemerintah Indonesia peduli banget. Kalau Konoha enggak. Iya. Pokoknya tanda tangan dapat beres. Soal rakyat yang mau tenggelam, soal mau gundul tuh hutan, mau berantakan tuh pulau, karepmu gitu. Kan saya ntar sebentar lagi turun gitu. Yang susah kan yang lanjutin. Jadi Konoha itu pejabatnya haji mumpung Mas. Iya betul. Kalau di atas bukan berlomba memperbaiki sehingga melanjutkannya jadi gampang nih gitu, mempermudah melanjutkannya. Ini kan enggak, pokoknya palango haji mumpung gitu. Saya yang lanjutin tak utangnya banyak, monggo terserah gitu. Jadi apa sih yang kita harapin dari Konoha? Makanya jangan jadi orang Konoha gitu seharusnya. Ya kan? Coba bayangin aja, menteri datang, gubernur datang begini, mau ngapain? Saya sempat ngomong gini, kok bisa ya izin keluar sebelum diinvestigasi? Seharusnya kan ngeluarin izin itu setelah kita survei dulu ya. Harusnya kan gitu ya, rangkaiannya ya. Survei dulu, ini bakalan merusak nggak nih, mengganggu lingkungan nggak nih, baru izin keluar. Bagaimana mungkin izin keluar dulu, baru kita survei, kita datang, kita invest. Nah kan telat tuh izinnya udah keluar. Alamnya udah rusak. Alamnya udah rusak. Apa segini ya SDM bangsa kita ya? Saya kira pantas Konoha dijajah sampai 350 tahun. Gak mungkin kalau kita nggak BODO kan nggak terjadi. Padahal saya belum pernah loh ke Raja Ampat. Aduh, gimana nih? Belum, karena memang juga kan mahal. Emang ya, sih. Jujur aja,
kita ini untuk berterbangan ke dalam negeri lebih mahal daripada keluar. Nah, itu juga yang lain lagi tuh udah. Ya, apa namanya? Ini yang lain lagi udah. Jadi kita ya wes lah daripada muter-muter di dalam mahal harus mendingan ke samping-samping lah. Iya, Itu. betul. Harusnya kan ke dalam lebih murah ya. Mestinya nih teori. Cuman Konoha nggak ada murah sih. Konoha itu nggak ada murah. Yang murah cuma harga diri. Ya. Ya, Pak Tony aja deh. Oke deh. Kalau dengerin Pak Tony semangat, Iya. tapi jangan ketinggian. Nanti darah tinggi ya. Kita Oke. serahkan kepada pejabatnya aja, biarin mau ngapain terserah dia dah. Iya. Orang dia yang punya, sekarang ini kan dia lagi yang punya nih, lagi berkuasa. Mau ngapain aja bisa, ya nggak sih? Yang saya cermati tuh kalau di media ada beberapa company ya Mas ya. Iya, betul. Ada 5, cuma katanya sih yang beroperasi itu baru 1, dan itu pun sekarang lagi di hold katanya untuk diperiksa. Iya, kan ada Puloga, terus yang atas itu ya yang ada yang memang diindikasi ya PT ASP ya, yang betul. pulau terkecil yang paling atas itu ya, apa sih pulau apa jenis Manara atau apa. Nah itu memang yang mungkin belum ada legal standingnya. Tapi apapun juga sebetulnya ya Mas TBU, setiap kan di konstitusi juga di pasal 33 ya bahwa ya bumi ada segalanya yang kesejahteraan rakyat. Tapi kan faktanya belum seperti itu ya. Kalau memang Indonesia kaya dengan sumber daya alam, Indonesia kaya dengan sumber daya manusianya, ya kan? Tapi kenapa masih ada ya 17 juta warga tercintanya yang masih upahnya di bawah upah minimum, betul ya? Nah itu kan tanda tanya ya, itu kemana gitu ya hasil SDA-nya. Kalau memang kita butuh negarawan, Mas TBU, ya. Orang pintar banyak sekarang ya, S3, S1, S2, sampai S lilin, S teler gitu, itu banyak. Tapi minteri ngono lho, minter ngadali, ya kan? Iya, betul. Nah itu negarawan sejati yang benar-benar sudah bebas dengan berdamai dengan pribadinya, tidak mencari untuk kantongnya sendiri, untuk kroninya, untuk kelompoknya, golongannya. Nah itu langka. Kejujuran dan negarawan sejati ini perlu digarisbawahi, ya. Tokoh nasional sekali berapapun itu belum tentu belum pasti itu seorang negarawan. Ya karena yang dia pikirin sign kontrak, dia dapat fee, dia dapat cuan masuk kantong, ya kan? Ya gue ya tuh berjamaah kelompoknya happy ya kan. Masalah kerusakan lingkungan itu amdalnya kemana izinnya gitu ya. Tapi sekarang memang sedang depending ya itu ya 5 company, 4 atau 5 company itu ya. 5 company cuma yang 1 yang udah ini itu depending semua sih. Iya memang dihentikan setelah itu ya. Ya setelah rame. Iya betul. Memang kenapa harus viral dulu ya baru itu ya. Nah itu memang ya kalau di negeri bulan begitu memang. Jadi seharusnya begini ya, itu ada regulasinya, MOU-nya ya. Apalagi ini yang dikeruk ini SDA kita, contoh Freeport ya. Saya kebetulan ada kerabat Pak D, enggak bisa bilangnya Pak Le, Om ya. Itu waktu tahun 90-an itu emang di Freeport ya. Itu sebegitu ininya Mas ya, itu emas ya. Dulu hanya tembaga, sebetulnya emas juga ada ya. Itu memang cuma kok gini ya. Jadi perlu adanya ya regulasi payung hukum. Jadi sebelum sign kontraknya itu tadi negarawan ini yang langka. Bagaimana itu CSR company pertambangan itu mensejahterakan di sekitarnya rakyatnya. Itu yang waktu tahun 90 saya awal kuliah itu ya. Saya kan sempat diajak om saya ke sana. Itu memang kesejahteraan warga di sekitarnya itu belum ya jauh api dari panggang. Nah sebetulnya sign kontraknya itu perlu Mas ya. Jadi bagaimana CSR, jadi you boleh ya mungkin ini ada pertambangan tapi memang CSR untuk kesejahteraan rakyat di sekitar ya. Bagaimana di sana waktu itu belum ada puskesmas ya kan dan lain-lain. Iya betul. Nah betul. Pokoknya semuanya ya. Iya transfer alih teknologi. Saya cermati ya. Itu yang ibaratnya manajer middle up di smakernya tetap WNA ya.
Tapi Sedangkan ada transfer teknologi ya. Ya, itu belum ada. Jadi yang orang kita yang selevel sarjana pun tuh saya kenal karena kan ada kerabat saya beberapa sana, itu masih di lini yang belum ya kayak pekerja kasar gitu ya. Maaf kata ya masih inilah gitu loh, masih yang belum. Nah, itu perlu transfer teknologi ya. Jadi apalagi, nah ini kan zamannya Presiden ke-7 saja ya, Pak Jokowi yang sahamnya sudah 4951. Iya. Dulu masih di bawah 10%. Iya, betul. Iya, dari Tembagapura 9% sekian gitu. Jadi itu memang, ya itu tadi saya bilang, yang negarawan sejatinya itu ya memang nggak ada yang saya kontrak tadi. Nah, itu perlu. Nah, kalau misalnya dampaknya kerusakan lingkungan, sekarang Raja Ampat itu terkenal dengan pariwisatanya sebetulnya. Pemerintah kita tidak perlu menggenjot tambang, pemungut cukai ya, cukai, menaikkan pajak dan bea cukai, tapi kita tingkatkan sektor pariwisata, Mas. Ya, itu Raja Ampat terkenal sama itu ya, keindahan itunya ya, bawah lautnya itu ya, kalau yang senang diving gitu ya, itu memang bagus sekali gitu. Jadi sektor pariwisata, jadi APBD APBD 38 provinsi ini itu digenjot saja, ditingkatkan. Jadi ini tadi sektor pariwisata. Jadi siapapun dia, perusahaan apapun, company apapun yang memang amdalnya itu menyalahi ya, menyimpang, ya tutup, hentikan gitu loh. Karena memang alam itu kan untuk seterusnya, Mas. Ibaratnya kita punya rumah ya, kalau rumah kita rusak ya kan, nanti kasihan anak cucu kita. Itu memang itu kalau saya ya seperti NKRI lah, harga mati. Jadi apapun yang dampaknya kerusakan lingkungan ya tutup saja gitu loh. Kan kita itu nikel ya, pertambangan nikel kan tidak hanya terpusat di situ, bisa kita kembangkan di mana-mana. Apapun betul. yang saya khawatirnya juga kalau di Kalimantan itu asal IKN itu tidak merusak dampak lingkungan, monggo diteruskan. Tapi kan itu paru-paru dunia juga ya. Jadi itu perlu ada pertimbangan juga. Jadi bagaimana rumah bumi kita itu perlu dijaga. Ini ibaratnya rumah kita lah, ada pekarangannya, ya kan, ada kolamnya. Saya ilustrasikan seperti itu. Ini ngomongin tentang Raja Ampat ya. Iya, betul. Ya memang sempat ribut tuh ya kemarin ya, ketahuan ya. Cuman kalau saya baca ya kayaknya kok ada ormas cukup gede loh ya terlibat. Yang ribut juga. Makanya yang tadi Bro Tony bilang bakal diciduk nggak? Ya nggak mungkin. Pertamina yang sudah jelas-jelas 10.000 triliun aja nggak keciduk, yang mana yang jelas nggak ada, cuman yang krocok-krocok yang di bawah aja ketahuan, yang di atas nggak ada, sudah bunyinya hilang. Iya. Jadi apa negara Konoha ini yang diharapkan? Nggak ada. Yang dikorbankan itu pion-pion, Pak. Yang Bapak lihat semua itu ya pion aja itu yang kena itu. Nggak ada bos-bos atas makan daun. Aduh, kalau ada bos atas kena ribut negara ini mah. Nggak ada mah menurut saya. Ya, tapi itu kan barang jelas sebenarnya. Kalau mau cari orangnya, itu kan izinnya yang keluarin siapa? Itu barang jelas, bukan barang gaib itu, barang ketahuan. Ada ketahuan itu. Kalau nggak ada izinnya ya kan hebat banget, orang bikin tambang gede itu nggak ada izinnya, aneh banget karena ada bintang jaib. Cuman memang yang terakhir ini kan IUP-nya sudah dicabut. Tapi ada juga masyarakat yang sebagian masyarakatnya Raja Ampat mungkin katanya ini ya protes. Jangan ditutup tuh tambang. Mungkin memberikan keuntungan atau memberikan sesajen apalah, nggak tahu lah. Kayak demo biasalah kita ini kan di negara Konoha ini kan memang itu dibenturin yang bawah dengan bawah itu diadu gitu ya, biasa. Cuman kalau memang mau aturan ditegakkan atau hukum ditegakkan, harusnya ya harus ada tuh yang ditangkap, yang ini yang memberikan izin itu harus diajukan tuh. Ngapain negara tempat yang jelas-jelas pariwisata dijadikan tempat ini tambang. Apalagi kalau kita tidak tahu, sebenarnya kita jujur kita tidak tahu ya apakah benar dia merusak daerah pariwisata atau tidak ya. Karena kan Raja Ampat bukan daerah kecil juga. Luas itu juga harus jelas ya, jelas juga itu apakah memang ada kerusakan daerah pariwisata
Kemudian pembuangan atau amdalnya itu apakah merusak terumbu karang atau apa yang laut itu kan, itu Betul. jadi masalah kan sebenarnya. Nah itu dia harus ada penelusuran yang jelas tuh. Ya. Kalau saya kira itu sih. Oke. Ya semoga ada pembersihan. Bakal jadikan oleh UNESCO sebagai mungkin salah satu kekayaan alam atau keajaiban dunia. Betul. Mungkin lagi diajukan. Jadi ibaratnya itu kayak Pulau Komodo sama Borobudur, ibaratnya Jadikan warisan dunia gitu ya. Tuhan itu menciptakan yang buat menjaga alam gitu. Betul. Ya kan kayak Borobudur ada kan alam sekitarnya kan terjaga, nggak ada eksplorasi. Pulau Komodo nggak ada eksplorasi, walaupun ada MotoGP di Mandalika, tapi kan saling mendukung gitu ya. Betul. Raja Ampat ini kan karunia Tuhan. Itu kan bakal jadi warisan. Sebenarnya gini, kalau bicara ekonomi, itu jangka panjangnya itu kan harusnya dijaga. Kenapa? Udara sekitar, air, dan tanah di dalamnya. Sekarang boleh tanya deh, ya ada sekarang di Freeport itu udah berapa puluh tahun sih? Iya. Ya nggak? Kalau ada teknologi yang bisa ngelacak ke dalam tanah, rusaknya seberapa jauh? Gue rasa juga alatnya rusak ya. Nah, sekarang gini kan pada pejabat keberatan ke sono kan? Iya. Yang terakhir kan dia datang ke Pulau Gak gitu ya? Pulau GAG ya. Pulau GAG kan? Nah, datang tuh ke sono kayak nunjukin, nih lu lihat kan aman kan? Ya sekarang gini, didatang ke situ, dilihat situasi kan. Coba kalau suruh naik helikopter pakai drone gitu, lihat berapa kerusakan alamnya. Itu kan kalau dia dari atas. Nah, sekarang ini seakan-akan mau cuci tangan. Itu kan Pulau Gak itu kan jaraknya kan 30 kilo. Katanya begitu. Boleh lah jarak 30, tapi daya rusak alamnya itu nggak ngelihat berapa puluh kilo. Iya, betul. Ya nggak. Tercemar ekosistem itu nggak usah jauh-jauh deh. Yang kemarin yang di Timah itu sampai hitungan sampai efek ke alamnya sampai triliunan kan? 300 T. Sampai ramai kan, sampai rame kan? Iya. Sampai ada orang bilang, oh kalau gitu besok-besok gue buang tisu bahaya dong. Tisu ini kan cuma buat ingesut gue buang. Nah, kebetulan tinusnya ditiup angin jatuh ke sungai, sungai tercemar. Nah itu bayangin kalau sungai itu ada ikan arowana yang mahamad pada mati, hitungannya berapa triliun itu kan? Iya, nah, betul. Jadi menurut saya yang Timah itu hitungannya begitu, menurut saya juga tanda kutip ya, benar. Nah, sekarang Timah itu jadi contoh kasus lah ya, begitu ya Pak ya? Ya menurut saya ke estate rusaknya sampai dihitung triliun, sampai orang dihukum sampai puluhan tahun. Nah sekarang balik lagi ke Raja Ampat. Seandainya daya rusaknya tidak ketahuan, cuma sekarang pada cuci tangan itu kan tahun 98 kok dari izin, katanya yang kasih izin kan setempat. Lah kalau udah salah masa dibiarin terus, ya kan, gitu loh. Nah kemarin kan ribut tuh Greenpeace, Raja Ampat, ya kan? Iya. Jadi kelihatannya memang harus diviralkan, cuma saya jangan sampai kelamaan gitu loh. Oke. Yang saya lihat itu kenapa GAP tetap jalan, ya Ampat ini iupnya dicabut gitu loh. Oke. Ya saya pikir ya, kalau seandainya saya direksi dari perusahaan-perusahaan yang ditutup itu, yang harus dilakukan itu adalah menuntut balik pemerintah, CQ Presiden Republik Indonesia. Karena jika Anda sebagai perusahaan yang sudah mendapat izin oleh siapapun, baik itu zaman Jokowi misalnya, atau sebelum Jokowi zaman SBY, atau zaman siapapun, atau kalau dalam konteks gubernur dan wali kota bupati siapapun itu, berarti kan Anda sudah secara hukum normatif mendapatkan izin. Ya. Apapun yang Anda lakukan di belakang itu untuk mendapatkan izin, apa makan bakso bareng gitu, atau main video PlayStation bareng itu, rakyat tidak tahu, tapi izinnya kan sudah di tangan Anda. Iya, betul. Kalau sekarang Anda sudah berinvestasi dengan semua peralatan dan sebagainya, dengan hitungan IRR sekian tahun, sekian persen, kemudian di tengah jalan begini hanya dengan tekanan
sosial media kemudian ditutup, dicabut sebegitu saja. Ini kan bentuk kesemena-menaan negara atas tata kelola hukum dia yang tidak benar. Tata kelola hukum yang negara itu sendiri tidak benar gitu. Saya tidak membela pengusaha tambang, tidak ada gunanya juga manusia begini dibela, dia bisa bela dirinya sendiri. Dan juga tidak sedang membela rakyat Papua yang mungkin sebagian di tambang itu juga kong kali kong mendapatkan manfaat yang di titiknya itu. Tetapi kita sedang membela menegakkan kebenaran konstitusi itu, kebenaran hukum. Jadi jangan karena ribut-ribut kayak anak-anak berantem, udah diam ya, nanti dibeliin permen, udah yang penting diam aja dulu. Ini ada paman datang, penting diam aja dulu. Tiba-tiba di luar nanti dicabut izinnya PTA, PTB, PTC, dibuka mereka lagi PT lain ke AHU, administrasi hukum umum buat PT lain gitu loh. Bisa itu, jadi Pak. rakyat selalu menjadi kecilek, ciluk-ba terus gitu. Karena saya bayangkan sebagai perusahaan Anda harusnya boleh dicabut izinnya jika sudah ingkrah di pengadilan, pasal apa dari perusahaan lingkungan itu yang Anda langgar, atau izin apa yang Anda langgar, pidana apa, perdata apa, hukum internasional atau hukum lingkungan mana, pasal berapa, dengan konsekuensi apa yang Anda langgar. Kalau menyebabkan kerugian ekosistem, berapa dimonetisasi kerugiannya, dalam bentuk apa. Jadi evidence base ini penting. Jadi pakai pengacara-pengacara yang bagus, baik dari dalam dan luar negeri, tuntut presiden balik. Dengan dituntut presiden dan dibawa ke pengadilan, maka presiden pasti akan membenahi orang-orang yang terlibat di bawahnya kan. Karena dia sebagai entitas negara atau entitas kepala negara sedang dituntut oleh entitas perusahaan gitu. Jadi jangan kalau punya in-house counsel gini terus dicabut izinnya terus diam aja. Ya berarti selama ini cuma modal lipstick sama modal dasi doang dong untuk kerja masuk pagi masuk sore. Sebagai orang hukum ini adalah legal litigation, harus dibawa ke jalur pro justisia sampai jatuh di depan hakim, tok, baru putusan hakim apa? Cabut izinkah? Atau bayar kompensasi kepada rakyat? Bayar kompensasi kepada negara dalam bentuk apa? Baru. Jangan main ciluk balayum gambreng tiba-tiba dicabut izin aja. Enak bener di Indonesia ini. Kayak gitu. Terima kasih. Jadi gue lihat tema ini diangkat, sepertinya di belakangnya ada apa-apa gitu loh. Kayaknya ada pihak-pihak yang nanti memanfaatkan. Kenapa gue bilang gini? Karena pertama, kalau ada perusakan lingkungan dan lain-lain, sebenarnya masyarakat di sana yang paling pertama. Lantas LSM akan bersuara terus. Nah, gue lihat ini kejadian sepertinya ada, ya mungkin nanti tinggal jual beli izin ini nantinya. Kayaknya sih ya. Mudah-mudahan gue keliru, bro. Nah, kita lihat kalau ternyata 4 perusahaan yang IOP-nya dicabut itu melakukan tuntutan balik dan serius, nah, baru kita lihat. Ini baru main fair. Kalau kita tidak lihat gelagat-gelagat itu, aduh ini mah main-main lah, bro. Seperti kata Pak Ramli tadi, ciluba aja gitu ya. Mau tukar pemain. Karena mengajukan izin kan susah. Tinggal jual beli izin kan gampang kan. Sebab sampai detik ini hanya PT GAK yang memberikan klarifikasi yang notabene katanya ini ada kontrak kerja. Sementara 4 perusahaan ini belum ada statement apapun. Tiba-tiba dicabut. Lah, biarpun waktu itu yang keluarin izin adalah kepala daerah, gubernur maupun bupati, kan memang itu juga mewakili negara. Terkecuali SDM, kementerian bisa membuktikan dalam kurun waktu sekian mereka melakukan pelanggaran serius terhadap izin dia. Ya kan? Ya mari kita lihatlah, bro. Ini mah duit gede, bro. Iyalah, jelas. Duit gede ini mah. Mau, bro. Duit gede. Yang komentar-komentar kan kita baca-baca gitu doang. Kalau beli ini sepertinya ya ada apa-apa ini mah. Bisa jadi cuma rokade gitu ya.
Iya, tapi ya kalaupun ada apa-apa, ya inilah bisnis. Oke. Ya kan? Yang kita tidak mau kembali ke pejabat pemerintah memanfaatkan segala sesuatu sehingga pelanggaran hukum terus terjadi. Penegakan hukum nggak pernah bisa selesai di negara ini. Korupsi nggak bisa pernah selesai di negara ini. Yang kita nggak mau, bro. Jadi ada kasus-kasus gini mah kita komen-komen biasa aja ya, bro. Oke. Nah, lebih baik ujung-ujungnya kita tetap suarakan koruptor, hukuman diperjelas dengan RUU yang sering kita bicarakan. Penegakan hukum itu terus kita suarakan, bro. Kalau begini yang berita gini mah ada aja, bro. Kagak ada habis lah. Iya. Ya, setahu saya kalau ingin menambang kan ada beberapa izin ya, kurang lebih 3 izin. Pertama, surat tanahnya diurus harus resmi, sertifikat tanah. Yang keduanya, surat izin usaha pertambangan, SIOP, atau sekarang namanya surat operasi pertambangan, SIOP. Ya, ganti nama aja cuman sama pengertiannya. Lalu misalkan ingin dijual produk tambangnya harus ada surat izin perdagangan. 3 surat ini penting agar bisa produknya dieksploitasi dan dijual. Namun kan perlu diingat, untuk mendapat izin usaha pertambangan atau SIOP itu, izin operasi pertambangan, kan harus mengikuti ini ya, peraturan AMDAL, analisis dampak lingkungan. Maka harus dicek apakah nantinya dia itu dalam menambang si pengusaha ini, mau dia di BUMN ataupun di swasta, itu benar-benar tidak merusak lingkungan. Ya kalau merusak lingkungan ya diperbaiki, direklamasi atau ditanami pohon lagi, atau dihijaukan lagi, diasrikan lagi, kan kemudian seperti itu. Nah, masalahnya nih, kalau memang sudah ada izin AMDAL, harusnya kan diperiksa secara kontinju atau terus menerus ya, tiap bulan misalnya atau tiap minggu. Karena penambangan itu kan nggak sehari 2 hari. Penambangan material, apalagi tanahnya puluhan hektar, ratusan hektar, itu kan kandungannya yang dikeruk dalam sekali dan lebar, luas. Itu aja kalau udah dikeruk puluhan tahun bisa menciptakan danau kalau air hujan, ya. Itu ada di Kalimantan misalnya dan wilayah lain bekas pertambangan. Dan yang tidak direklamasi tentu saja, dan ini kan kalau hanya dicek sekali 2 kali, tidak rutin tiap bulan atau tiap 2 minggu, tiap minggu 2 minggu misalnya, dalam waktu belasan tahun sampai tambangnya tuh habis, akhirnya dia tidak nambang di situ lagi, sampai terjadi reklamasi. Kalau tidak diawasi terus ya, secara terus menerus konsisten rutin, ya ujung-ujungnya nanti ada yang merusak lingkungan, kan gitu. Jadi kalau ini ramai di media dulu, kira-kira kerusakan lingkungan di Raja Ampat beberapa wilayah itu, misalkan ada, terjadinya udah berapa lama sih? Kok baru sekarang media memunculkannya, baru ramai? Kan seperti itu. Jadi ini perlu yang kerajinan, kedisiplinan dari para aparat negara yang mengawasi dampak lingkungannya. Ya kalau sampai bobol ke media dulu, lalu tiba-tiba langsung menterinya sibuk, akhirnya menutup beberapa penambangan. Apakah ini baru terjadi di tahun ini kerusakan lingkungan? Katanya gitu. Jangan-jangan udah tahun-tahun kemarin. Kan pasti sudah lama ya. Kurang lebih 2 tahun lalu, 3 tahun lalu misalkan, seperti itu. Lalu kenapa sekarang setelah media gembar-gembor baru ada perhatian dari menteri menutup beberapa perusahaan tambang? Lalu apa aja kerjanya yang di pihak ngurusin AMDAL? Kan gitu ya. Kok nggak diawasin rutin? Karena lingkungan suatu daerah wilayah kalau sudah ditambang itu biasanya mengalami perubahan lingkungan. Yang tadinya lingkungan masih asli berubah jadi tidak asli lagi, atau mungkin mengalami kerusakan lingkungan. Karena kan potensi itu ada, namanya juga penambangan ya, mengambil sesuatu dari dalam bumi lalu mereka eksploitasi, bisa dijual, bisa atau yang lain. Dan inilah di negara kita banyak yang tidak AMDAL, sesuai AMDAL gitu, dan izin AMDAL mudah didapat dan mudah dinyatakan oke, sebelum ketahuan 2 tahun dibuka ternyata kerusakan lingkungan ada. Kan seperti itu biasanya, baik di pada swasta atau BUMN di negara kita. Iya, Raja Ampat itu kan katanya apa sih kalau orang bilang tuh kayak Amazonnya Indonesia gitu ya, tempat paling hijau di Indonesia lah, tempat paling baik lah katanya. Itu kan indah sekali memang. Nah itu kan dulu Mbak. Nah sekarang sih kayak apa ya? Ini sebenarnya sih dalam artian pemerintah daerah mungkin ya, karena kalau pemerintah pusat kan dia kewenangannya beda dengan pemerintah daerah. Karena kalau kan sudah ada otonomi daerah, jadi otomatis hal-hal yang di daerah itu kan tanggung jawab si pemerintah daerah sebenarnya. Itu sudah lama berjalan, sudah lama berdiri. Nah mungkin yang sekarang ini
saking rakusnya para manusia itu dalam mengambil hasil bumi di tanah Papua, akhirnya mulai terlihat kan kejelekannya yang tadinya misalnya kertas putih tiba-tiba bolong banyak kan, jadi kelihatan banget. Nah, sampai kalau masalah tadi pagi atau kemarin ya Pak Menteri Bahlil Menteri Bahlil mengeluarkan keputusan bahwa mereka mencabut di Irian ya kalau nggak salah ya. Itu juga sebenarnya udah terlambat sekali Mbak, karena sudah berlangsung bertahun-tahun hal itu. Sudah kroak-kroak pulaunya yang baru dihentikan penambangannya ya, izin penambangannya. Banyak yang bolong-bolong, banyak dibakar umuk gitu ya. Itu udah terlambat sekali ya. Harusnya kalau emang mau menjaga lingkungan dari awal tuh jangan dikasih izin penambangan, atau kalau dikasih kan dia ada tuh yang namanya tim survei, konsultan, apa segala macem. Paling nggak kan ada batas minimal berapa sekian kilometer dari National Geopark itu ya. Jadi kalau cuma jaraknya 10-20 km itu masih terlalu dekat sih Mbak. Harusnya berapa kilometer lagi lebih jauh gitu. Jadi emang terus terang saya bilang sih ini udah ada permainan antara orang Pemda yang dulu dengan para pejabat yang berwenang di itu ya, di penambangannya gitu Mbak. Ini semuanya yang lepas dari juga nih Mbak, KKN duit lah. Ujung-ujungnya pasti duit semuanya. Jadi karena yang lama udah kenyang juga, akhirnya yang kasihan malah pemerintah yang sekarang, dia kena batunya harus mengurusi hal-hal yang mungkin dia baru dapat sedikit kali dibanding pemerintah yang sebelumnya. Kita Mbak Peti. Aduh, diobok-obok semua sampai detik ini. Hanya segelintir manusia yang mengelola haus dengan uang, ya nggak? Iya. Mereka berbondong-bondong merusak sumber daya alam kita itu. Dibilang itu kan pulau kecil-kecil Mbak. Iya. Dampaknya itu waduh tercemar. Bisa-bisa kita tidak bisa untuk berwisata lagi ke sana karena sudah tercemar. Mumpung ya kita masih berharap sama Pak Prabowo ini ya. Gimana Mbak Mer, nggak bisa bicara saya nih. Ya mudah-mudahan segelintir manusia ini akan diajukan supaya Raja Ampat ini jangan sampai kelewatan lah. Kalau bisa dihapuskan lah, jangan dipending dibekukan apa ini. Sudah tidak boleh lah. Itu kita nggak bisa ngapa-ngapain itu sumber daya. Halo? Iya. Mbak Mer? Iya. Jadi sumber daya kita itu benar-benar harus benar dijaga. Iya. Ya. Jadi kasihan kita ini ngeliatnya ini, hanya segelintir manusia ini nggak mungkin. Ada pemodal juga, ada segelintir manusia yang berkuasa. Ujung-ujungnya nanti Pak Prabowo juga yang turun tangan. Kasihan punya pembantu-pembantu kayak gini yang nggak ada basicnya betul-betul juga. Memang kembali lagi saya bilang, kita kelanjutannya saya cuma mau melihat nanti Pak Prabowo ke depan ini mudah-mudahan dibersihkan lah yang nggak berkompeten ini, yang hanya mau memikirkan otaknya uang saja. Agar negara kita ini maju dan berkembang. Itu yang saya harapkan dari Pak Presiden kita inilah. Mudah-mudahan dibersihkan lah dengan virus-virus yang tikus-tikus yang masih bergentayangan begitu saja Mbak Mel. Mau jaraknya jauh maupun jaraknya dekat, namanya sudah ditambang, sudah ada hasil tambang itu, ada yang limbahnya itu kan masuk ke air itu kan akan kan menyebar gitu kan. Iya, itu jadi mau jaraknya dekat mau jaraknya jauh itu tetap akan merusak ekosistem laut dulu kan. Sampelnya kita ngomong gini deh, yang terdekat dari rumah kita dulu deh. Zaman kita dulu namanya di selokan itu namanya ada ikan cere. Sekarang aja ikan cere itu tidak ditemuin. Udah nggak ada ikan cere itu juga. Iya kan? Karena apa? Karena udah limbah rumah tangga itu sabun pun bisa meskipun dibilang juga ekosistemnya udah terurai apa segala macam, tapi udah nggak bisa gitu loh. Karena udah nggak ada gitu loh. Ya kan? Even di kali besar pun ikan cere pun udah sedikit gitu loh. Jadi bisa dibilang itulah dampak pemakaian dari chemical ya kan, yang apalagi tambang itu kan butuh chemical yang keras ya untuk bisa, dan butuh waktu untuk didaur ulang. Nah kalau daur ulangnya nggak dijaga baik, karena apapun bentuknya kadang-kadang pabrik tambang itu dalam arti kata mungkin pengawasannya oke, tapi ada oknum yang nakal
yang bahasanya udahlah nggak apa-apa lah, lewat. Nah, dia jadi begitu. Jadi tambang di lapangan itu instruksinya mungkin jelas, harus penguraiannya berapa kali, harus pencuciannya berapa kali, terus kadarnya. Tapi kan kadang-kadang orang kan mau cepetnya aja, tuang sebotol katanya buat cuci dan cepat. Hasilnya efeknya apa? Ya kan? Jadi apa ya? Kasihan gitu loh ya kan. Nah, terus kedua, yang udah terjadi sekian lama baru diomongin sekarang, ya kasarnya udah digali kayak tambang timah di Buton atau di ya itu kan udah pada tolong gitu kan. Baru diributin kemarin kemana aja gitu loh ya kan. Jadi selalu ngelesnya kan yang ini sudah dilakukan sebelum menjabat, semua pasti akan mengelesnya begitu gitu loh ya kan. Balik lagi ya, sekarang ini yang terjadi kemarin itu ya, baik itu dari penjabat pemerintahan yang dahulu ya kan sampai ke sekarang ini, berarti kan harus yang diberesin gitu kan. Ya di stop, oke di stop, jangan kata stop sementara gitu loh. Kalau mau di stop sekalian, karena apapun bentuknya efek dari tambang itu udah pasti pencemaran lingkungan. Mau jauh mau deket, namanya air pasti kan larutnya kemana-mana. Ya itu yang juga harus dipikirkan gitu loh, ya kan. Kedepannya nanti bukan apa, ekosistem laut lama-lama penahan laut itu kayak ikan cere hilang. Ya jadi tolong dipikirkan ke depannya, jangan sampai nanti udah kejadian udah bertahun-tahun ya kan, ekosistemnya udah mati baru bergerak percuma. Jadi sekarang udah terlambat, lebih baik terlambat ini ditutup, terus dilakukan segera namanya reklamasi, dilakukan segera namanya pembersihan laut, apakan supaya mumpung yang masih hidup ini bisa laut itu masih bisa recovery dirinya sendiri gitu loh. Jangan sampai udah parah baru nggak bisa recovery baru ngomong, percuma, terlambat, sayang. Masalahnya wisata yang bisa membangun di Raja Ampat ya itu ya Raja Ampat sendiri gitu loh, ya kan. Jangan sampai nggak ada pemasukan juga buat pemerintahan sana, jangan semua dirian di Papua itu diketok semua gitu loh untuk tambang-tambangnya, kasihan juga gitu ya menurut saya itu harusnya sudah lama terjadi ya, kenapa baru diributin sekarang. Kedua, itu menterinya juga bingung ya, kenapa bisa kasih izin sekarang baru cabut. Apa dia nggak memikirkan dampak-dampaknya? Sudah tahu itu surga pariwisata kita yang paling bagus untuk saat ini kalau dibilang banyak mereka para penyelam semua lihat keindahan Raja Ampat. Tapi dengan ada tambang itu dirusak semuanya. Itu kan pasti tidak cuma kecil tempat dampaknya, pasti besar dampaknya. Nah, balik lagi yang pertanyaan saya sebenarnya, kemana anggota DPR kita? Kalau ada masalah yang aneh-aneh keluar negara. Sekarang dampak yang sangat besar ini untuk negara kita, kemana mereka? Kok nggak nol ya batang hidungnya? Rakyatnya di Papua sengsara, untuk pariwisatanya otomatis kan akan tergerus karena tambang. Kalau saya lihat kemarin di IG, di TikTok, bule-bule aja udah mulai teriak. Itu lihat tuh Indonesia, masa di Raja Ampat tempat pariwisata dibikin tambang. Ya kemana mereka? Itu kan sekarang itu baru kalau lihat dampak kecil sekarang ini. Nanti akan lebih banyak lagi akan ke situ. Ya buntutnya lama-lama Raja Ampat akan tenggelam. Ya hilang semualah. Ya rugi siapa? Negara kita juga. Nah itu anggota DPR kemana? Kalau mereka bilang biaya rakyatnya sengsara, kita punya alam dirusak, kemana mereka? Jangan cuma duduk diam di gedung indah doang dong, dapat duit banyak. Nah itu lagi sekarang protes lah, muncul lah, jangan cuma nongkrong di balik batu doang, itu aja. Ini menandakan nih pemerintah ini, menurut saya ini kalau sampai kayak terjadi beneran begini, ini pemerintah pusat diem, ya nggak ada tindakan keras. Ini benar-benar ini saya bilang nih pemerintah ini udah keterlaluan. Apalagi kalau dia cuman tutup, nggak ada tindakan hukum sama sekali kepada yang memberi izin, ya. Yang mungkin yang melakukan investasi sih nggak tahu kali ya, karena kan dia dapat izin, mungkin dia udah sogok sini sogok sana,
Merasa aman ya. Kan dapat izin ya dia nggak salah. Yang salah kan yang memberikan izin. Iya. Ini kebangetan banget, Mbak. Ini saya baru pulang dari jalan-jalan ke luar negeri, Mbak ya. Di daerah Kanada sana. Waduh, alamnya tuh bagus banget ya. Gunungnya Seven Rock itu gunungnya bagus-bagus. Terus kita ke satu lokasi gitu ya. Tahu nggak, Mbak? Di sana hotelnya sampai ada yang nggak boleh pakai lift. Karena kalau lift kan pakai listrik kan, Mbak ya. Iya. Nah, listrik itu mungkin mereka pakai minyak bumi ya untuk dapat energi ya. Sampai nggak boleh pakai lift, Mbak. Coba Mbak pikir nggak? Padahal tinggi. Iya, kalau misalnya hotelnya kan memang di sana nggak tinggi-tinggi, cuma 2 lantai, 3 lantai. Tapi kan kalau nggak ada lift kan kayak orang-orang kita kan susah juga. Apalagi ada orang tua gitu kan, Mbak. Iya. Coba Mbak pikir, sampai mereka begitu concernnya terhadap alam. Iya. Sampai mereka tuh begitu memelihara alam. Sampai ada satu destinasi, ya banyak tempat destinasi WC umumnya, Mbak. Kan kalau kita WC umum kan ada air ya, ada bisa flushing segala. Dia sampai bikin WC umum tuh kayak seperti kotak aja. Itu lubangnya masuk ke bumi. Jadi di kampung-kampung zaman dulu ya? Iya, kayak di kampung-kampung bener, Mbak. Cuman dia pakai plastik gitu ya, bagus sih. Iya kan, dia siapin tisu. Tapi nggak ada air, Mbak. Jadi sih kalau kita mau pipis, mau gitu ya, mohon maaf nih, langsung di situ aja numpuk tuh kotorannya, BAB-nya, kencingnya langsung masuk ke dalam itu sampai sebegitunya, Mbak. Coba Mbak pikir nggak, orang sampai begitu concern lingkungannya dijaga, asri ya, itu wisatawannya buset banyak banget, Mbak, begitu hidup di sana. Nah, kalau di Praja Ampat seperti begini dibuat ini pemerintahnya tuh goblok banget. Saya bilang, ini kalau pemerintah pusat diem, cuman dicabut izinnya, nggak ada tindakan hukum, lingkungan sudah rusak, ya. Memang dapat investasi, dapat duit, tapi duitnya kemana? Masyarakatnya juga tidak menjadi kaya ya. Yang kaya kan cuma pejabat-pejabat tertentu. Apakah mestinya kan dia bangun fasilitas, transportasinya gampang, orang lokal ke sana juga lebih gampang, lebih murah, ya kan? Nah, kalau seperti itu kan hidup semua tuh, efek dominonya itu hidup semua dan lingkungan terjaga, Mbak. Itu kalau pariwisata, Mbak, itu kalau dikelola dengan baik, Mbak, itu makmur. Daerah itu makmur, Mbak. Serius banget, ini cuma aja pemerintah digoblok banget kalau saya bilang. Itu udah keterlaluan, udah nggak ada cinta nasionalis lagi, udah nggak sayang kepada negaranya, apapun dijual, harga diri pun dijual. Ya cuma dapat duit berapa M aja semua dijual gitu. Kasihan rakyat kita, Mbak, kasihan bener-bener. Ya, ini sambung Bapak sebelumnya ya. Memang kita ini Raja Ampat mau dibunuh sama Raja Tega. Jadi ini bumi dan air dan segala kekayaan alam dijual sama politisi. Ini rusaknya tuh demokrasi kita sudah menjadi kleptokrasi. Pokoknya jadi duit cepet-cepet. Mereka berkuasa kan 2 periode, misalnya satu person gitu ya, satu individu itu kan maksimal dua periode. Nah, 2 periode ini kita jangan bermuluk-muluk berharap mereka mikirin anak cucu kita, ya. Mereka cuma mikirin anak cucu dia, ya, anak cucunya dia, supaya gimana kekayaan itu terakumulasi di tangan mereka, supaya nextnya tetap berkuasa. Coba. Ya kan, sekarang ada dinasti baru toh, wapres kita. Nah, itu turun-temurun supaya tetap berkuasa ya. Ini kita belum ngomong itu ya, close the door ya, behind close the door itu ada
deal bisnis yang kita nggak tahu. Ya, ini kenapa tahu-tahu diungkap ya Raja Ampat ini. Sangat mungkin juga tadi ada analisa mengenai ini sedang mau kocok kartu ulang. Sedang ingin merubah siapa yang bisa dapat benefit itu. Karena kan presiden baru. Lu udah cukup ya, gantian dong. Nah, itu. Mereka nggak mikirin bahwa ini akan merusak minat investor untuk datang ya. Kestabilan hukum ya. Ketaatan terhadap undang-undang, nggak ada. Mereka sebodoh amat. Yang penting 10 tahun atau 5 tahun ini kerok sebanyak-banyaknya. Ya, jargonnya bisa ini demi rakyat, ya ini. Coba ini kalau nggak viral tuh nggak dibatalin tuh sama si Bahlul tuh. Ya kan? Sekarang udah dibatalin sih katanya. Tapi masih ada yang belum ya? Oh iya banyak. Kita jangan berharap ini udah bersih. Benar. Negara kita ini banyak bisnis yang lain. Batu bara lah ya, kebun sawit lah. Siapa yang kasih izin segala macam itu duit semua tuh. Ya kan? Yang taken itu. Kemudian ya gitulah. Nanti mereka bentuk partai seolah-olah begitu ya. Elus dada, tapi tetap mesti lepas saja ya. Jangan membebanin hidup kita. Ini memang negara kita. Mau gimana lagi? Ya, kita enjoy aja. Kakak-kakak kita lah, itu pengusaha itu kan udah tua daripada kita ini. Itu memang itu ngincarnya kekayaan alam. Jadi kalau kadang-kadang kan dia gini, dia itu nyalonin bupati nih di Papua tuh. Setelah bupati menang, nanti dia dapat izin macam-macam lah, izin tambang, izin hutan, izin kayu gitu. Karena kan setelah Kalimantannya habis, Sumatera habis kayunya, itu dia kan memang hidupnya itu mencari kekayaan alam itu. Dari itu dia carinya, dia nanti gandeng jenderal, gandeng pemimpin, mungkin juga gandeng presiden gitu. Itu memang kerjanya seperti itu. Dia itu ibaratnya itu membabi buta gitu, membabi buta. Padahal saya juga suka ngasih saran sama dia, itu juga deket sama saya sebetulnya. Itu kayu itu jangan dipotong, dilempar ke laut, dibawa ke Tiongkok, jangan begitu. Namanya kayu itu kan tuanya lama, nanamnya juga ratusan tahun. Itu dibikin produk aja, produk jadi tanam pelan-pelan gitu. Kalau dibikin produk jadi nanti kamu kaya juga kan jadi lama kayanya, nggak kayak sekarang ya kan, nggak dapat kekayaan dalam 10 tahun udah miskin lagi, kan begitu kan. Tapi kalau kita dibikin produk jadi itu kan awet gitu, barangnya awet kayak cepat habis kan. Tapi namanya orangnya begitu, orang Indonesia kan begitu. Hukumnya itu membiarkan, hukumnya itu nggak bertindak. Pemerintahnya kayak nggak ngerti gitu, nggak ngerti lingkungan, nggak ngerti masa depan gitu. Pemerintahnya sepertinya kayak orang nggak sekolah gitu. Makasih. Baik, terima kasih. Ngadri panjang ini masalahnya masalah nikel. Nikel ini kan udah diseludupkan. Diseludupkannya itu udah sejak zaman Jokowi itu 5,3 ton, 5,3 juta ton. Itu ada kapalnya itu namanya JKW plus Dewi Iriana. Itu kapal siapa itu? Luar biasa ini. Ya, jadi nikel ini udah diseludupkan. Di situ ada bermain ya itu Menteri Investasinya dulu. Itu kan dulu Menteri Investasi. Yang sekarang sudah menjadi DN. Jadi susah ini ngomongnya. Jadi sebetulnya sih ini kerusakan ini sejak tahun 2017. Dan ini Raja Ampat ini dulu kan Papua ini kan masih perawan lah, masih bagus. Sekarang udah diacak-acak juga.
Kalimantan udah diacak-acak, Sulawesi udah diacak-acak, apalagi Sumatera, apalagi Jawa. Jadi kelestarian lingkungannya itu juga tidak dipelihara karena apa? Menteri Lingkungan Hidupnya aja itu tidak ada kerusakan. Ini Menteri lingkungan apa ini begini ngomongnya? Saya tadi dengar berita gitu. Menteri Lingkungan tidak ada kerusakan. Nah ini Ya, baik. Ya itu aja. Oke. Pendapat saya sih memang cara mengelola negara kita salah gitu ya. Jadi aset, sumber daya alam, sumber devisa ini kalau digodok di DPR untuk pelestarian alam gitu, akan ada tarik menarik kepentingan yang isinya orang-orang partai gitu ya. Jadi poin saya, kalau DPR itu nggak dirombak untuk memanage negara ini gitu ya, akan pasti semua ujung-ujungnya duit gitu ya. Siapa yang bisa menggolkan undang-undang untuk dijalankan oleh negara, yang dalam hal ini adalah presiden dan menteri-menterinya gitu ya. Kalau dari awalnya pembahasannya adalah sudah disusupi dengan uang gitu, kepentingan uang. Saya ingat kerusakan Raja Ampat itu yang dilakukan oleh kapal itu ya, itu recovery-nya butuh 100 tahun. Boro-boro kita mau nunggu 100 tahun, merdeka aja belum 100 tahun gitu kan. Tapi kompensasi yang kita terima ini bicara bukan mata duitan ya, tapi nilai kerusakan alam gitu loh. 100 tahun untuk recover, cuma dibandingkan dengan kompensasi yang diterima oleh negara, coba deh dicek, saya bisa kasih linknya. Itu minim sekali, $2 miliar kalau nggak salah, nggak sampai ya. Jadi ini ada melenceng sedikit lah ya, tapi masih sejalan. Saya punya ponakan, dia kuliah di salah satu negara ASEAN. Lalu pas pulang saya tanya, kamu ngambil citizen di sana jadi pindah warga negara? Iya om. Kenapa? Hilang dicari gitu. Menurut saya dalam banget ya, dia ngomongnya kayak bercanda gitu ya. Kalau hilang, saya pegang warga negara A gitu. Kalau dia hilang sendiri satu orang, dicari oleh negara. Jadi luar biasa value-nya orang oleh negara tersebut. Nah kita yang nggak lepas dari perjuangan HAM dengan beragam ini, coba deh menyepelekan nyawa banget gitu kan. Jadi kita butuh merombak negara. Demikian, makasih. Saya sih menganggap ya ini sama aja sih Pak Tri ya. Ini kan biaya politik terlalu tinggi, makanya kemarin kan diusulin per kepala 10.000 tuh. Jadi istilahnya mungkin mau apa yang korup atau makan duit ilegal ini dikurangin gitu loh. Tapi harus ada juga dong yang nambahin dong biaya politiknya. Kalau enggak dari mana gitu kan? Belum lagi bayarin itu belum saksi, belum kalau pakai serangan fajar itu yang ganti siapa gitu loh. Jadi maksud saya nih ya ujung-ujungnya begitu-begitu lagi. Kalau biaya politik makin tinggi, orang baru kepilih ya dia pasti harus dapat tambahan dong biar bisa cuan gitu kan. Jadi nggak mungkin kalau misalnya ini biaya yang masih tinggi, tetap aja sih saya bilang banyak kan ada illegal logging, fishing, yang di Kalimantan itu kan waktu itu pernah dibahas juga, tapi nggak ditangkap juga tuh. Ya kan yang kawasan hutan lindung ditebang. Maksud saya sih akar permasalahannya gitu terus. Jadi ya susah kalau mau ditangani kalau biayanya masih tinggi gitu loh. Aduh, Raja Ampat. Sebenarnya setuju nggak setuju sih ada exploit alam, kandungan di dalam. Sekarang kalau kemarin Pak pariwisata Tinggemar ke Poro itu jadi destinasi primadona, juga manfaatnya apa buat warga sana? Mereka tetap susah. Itu cuma buat kebanggaan, emblem aja, idol aja kan. Cuman masyarakatnya coba lihat di sana.
mereka nggak bisa menikmati pariwisata. Akhirnya mereka nggak tahu tuh ketika exploit itu baik atau enggak. Dan kalau opsi ada yang ditawarkan ternyata dengan adanya galian di sana justru ada yang bisa ditawarkan, kenapa enggak dong? Coba deh, ya dari kemarin kan teriak save the Raja Ampat, save Raja Ampat. Kalian paham nggak? Liatin kan masyarakatnya di sana gimana? Daya hidupnya gimana? Daya belinya gimana kan? Kalau masalah tadi hari ini kenapa begini, kita sama-sama tahu lah tadi kan sebab akibat. Kalau mau berubah ya pola perekrutan pengambilan kekuasaannya harus diganti, dirubah. Kalau misalnya masih sama ya nikmatilah. Nikmatilah yang kamu pilih. Iya, nikmatilah. Pernyataan dari Bapak Bahlil sih sebenarnya kita harus setuju ya bahwa dia akan melakukan suatu evaluasi, penelitian lah ya, semacam survei atau tindakan. Jadi sementara dihentikan kalau kita lihat dari keadaan yang terjadi ya, bahwa ini sudah cukup mengkhawatirkan setelah sebelumnya yang terparah yaitu Papua. Jadi tadi penelpon tuh semua benar. Oh ya, ngomong-ngomong Ibu, Mama tergelitik nih, tadi ada pernyataan katanya siapa sih yang bela-bela Indonesia melulu. Ada tuh tadi kan disebut katanya siapa ya, Mama ya? Mama ya? Nggak tahu ya saya. Mama kali ya, Mama ya. Ngomong-ngomong nggak ada yang nanyain anak Mama nih. Dari Nggak tadi ada kayaknya. nggak ada. Nih Mama kasih tahu ya, anak Mama lagi kunker ke Raja Ampat. Iya, bisa jadi. Iya, tugas negara. Oh, Natri Budi mah bisa jadi. Padahal yang terus ini Natri Budi, Mama mau tanya itu kalau streaming itu jadi bisa lihat secara live gitu, jadi nggak cuma suara aja. Kalau YouTube sebenarnya bisa lihat secara live. Cuma kalau sekarang lagi enggak. Ya nanti jam 8 akan ada talk show. Nah itu nanti YouTube ada YouTube-nya di situ. Iya, makanya jadi hanya untuk talk show doang kan? Iya, tapi hanya kali ini saja, kan? tapi hari ini tidak, karena streaming kita yang aplikasi lagi rusak. Iya, Mama paham hari ini memang lagi ada kendala. Cuman maksud Mama, jadi sebenarnya nggak bisa hanya untuk talk show saja kan? Iya, betul. Nah, kalau yang streaming itu bisa atau streaming sama saja? enggak, cuma suara doang. Oh iya, makanya oke ya. Jadi gini ya, kembali ke topik. Tadi sih sudah disebutkan, udah dikupas sampai ke akar-akarnya ya. Cuman yang membuat Mama tergelitik ini ya, sepertinya pemerintah mudeng ya. Kayaknya kita udah bersuara ya, makanya ini sebenarnya tempat kumpul ini Natri Budi, tempat kumpul ngerumpi para konglomerat ya kan, pelaku usaha nih ya, nggak bisnismen. Tempat ngerumpi para konglomerat dan ibu-ibu kepo dan rempong. Jadi ya itu maksudnya pemerintah kok mudeng gitu ya, nggak ada tindakan setelah kita sudah begitu lama menyuarakan kan. Makanya tadi disebut juga kan, apa-apa semua ada tandingan. Makanya kembali lagi Mama ingatkan, kita juga harus ada tandingan gitu. Bikin partai gitu ya. kabinet tandingan gitu ya. Jadi ini saatnya kita harus bergerak lah ya, jangan hanya bersuara saja, bergerak gitu, olahraga. Bergerak tuh. Mama dukung tuh ya enggak? Kan pendengar radio ini sudah 14 juta loh, kembali lagi Mama ingatkan ya. 14 itu suara banyak itu ya enggak? Dan ya itulah, jadi kita harus mengatur strategi. Mungkin kita coba dari cara lain ya. Sebab Mama sih kalau dalam hal pesimismenya, Mama kan kembali ingatkan pemerintah kita itu, makanya mereka sudah tahu ya, kembali lagi memang tidak mau ya, dan memang maunya seperti ini saja. Dan nanti takutnya ujung-ujungnya nih, kita kan semua kan orang yang berkeyakinan ya, makanya Mama ingatkan kembali, takutnya nanti ke depannya ya, yang namanya kebenaran dan kebaikan tuh akan punah dan keburukan serta kezoliman akan merajalela. Iya, itu saja yang Mama takutkan. Makanya kita harus ya berpikir keras dan berusaha keras ya kepada para penggemar BO. Ayo terus semangat ya, jangan menyerah. Pertama,
kita harus mengatakan kalau izin di sana sudah terbit sebelumnya, apakah izin sebelumnya ada masalah apa enggak? Iya. Kalau memang ada masalah kan direview oleh pemerintahan yang baru. Iya. Tetapi bisa juga dari sisi yang berseberangan. Jangan-jangan izin udah bener, ini kayaknya oknum. Saya coba-coba mau menunjuk pemain baru. Oh, oke. Kita dikutak-atik lah. Ya. Kenapa saya mengatakan gini? Ini juga membuktikan apabila terjadi penggantian pemerintahan selalu tidak nyambung. Dan inilah kenyataan sampai detik ini di negara kita. Iya. Setiap ganti kepemimpinan nggak mulus-mulus saja disambungkan. Karena ini semua berdampak terhadap pengusaha dan lain-lain. Bayangkan kalau perusahaan itu sebelumnya izin udah lengkap semua, tiba-tiba dipersoalkan. Ya kan? Yeah. Sama contoh seperti kita mengatakan Pertamina. Beberapa bulan yang lalu kita ribut terus sampai emosi-emosi yang mengenai korupsi yang hampir 1.000 triliun. Nah itu nggak ada berita lagi. Hilang begitu saja. Betul ya? Betul. Terus kita juga melihat kawasan PIK yang sempat heboh dengan bambu runcing atau bambu apa sih itu? Bambu itu. Setelah itu juga nggak ada berita lagi. Jangan salah loh, ini politik dan uang semuanya campur aduk. Dan inilah menurut saya kenyataan negara ini. Kalau memang mau diviralkan berita yang mengenai Raja Ampat ini, tentu dia pasti akan, si influencer atau si yang pemicu itu dia akan mengambil sisi-sisi buruknya untuk dilanjutkan supaya viral. Lantas ada yang lempar bola, ada yang tendang bola, kan pemain kan gitu kan. Nah ini yang saya mau sampaikan, negara ini apapun kondisinya seperti ini, sebenarnya negara ini harus maju dengan konsisten. Dimanapun, posisi kapanpun, penegakan hukum itu harus jelas supaya konsistensi terjadi. Jangan membuka peluang di pejabat itu untuk memanfaatkannya. Karena pada saat itu terjadi, pengusaha nggak ada pilihan lain, mereka juga akan ikut pasar di dalamnya. Dan itu notabene menjadi biaya besar gitu usaha, karena harus berlangsung. Dan jangan lupa, di global pun masih banyak ini di Indonesia kalau bisa begini terus, korupsi terus. Oh iya. Betul. Mereka bisa masuk karena berhubungan dengan uang besar. Jadi tetap kembali saya tekankan, Pak Prabowo, Anda harus tahu di negara Anda Indonesia ini banyak yang sebenarnya melek. Tetapi terus terang saya juga menyetujui dan mengucapkan terima kasih kepada Mas FM BO itu membuka kesempatan kita bersuara. Pemerintah, pejabat, Anda harus tahu banyak sebenarnya kita ngerti. Tetapi kalau Anda nggak serius memperbaiki negara ini, sejak suatu saat kapanpun Indonesia tidak akan bangkit dengan sesungguhnya, akan begini terus. Perbaikilah. Dan Anda mengatakan bahwa Anda sudah selesai dengan diri Anda. Anda perintah tegas, semua birokrat, semua kementerian, semua itu anak buah Anda di eksekutif. Anda harus perintah yang keras bahwa penegakan hukum itu adalah final. Perintah Kapolri. Betul. Kalau Kapolri nggak bisa jalankan, out. Demikian juga Panglima. Demikian juga semua kepala departemen dan kementerian. Ini harus jelas. Dan rancangan undang-undang yang perampasan aset, pembuktian terbalik, dan pengaturan uang kartal itu tidak ada pilihan. Itu harus segera dieksekusikan. Saya kira gitu aja, bro. Siap. Rusaknya kita itu seperti apa? Itu yang di stop itu Pulau GAG yang katanya luasnya cuma 60 km ya, Mas Egi. Undang-undang kan mengatur di bawah 2000 tidak boleh. Harusnya. Siapa yang ngeluarin iupnya? Pertanyaannya kan begitu. Apakah pemerintah sedang mengajarkan untuk melanggar undang-undang yang mereka buat sendiri? Pertanyaannya tolong dijawab. Katanya informasi izin dikeluarkan oleh Megawati diperpanjang oleh Jokowi.
Ya, kita betul. nggak tahu Katanya minta begitu. tunjuk-tunjukkan hidung, ya nggak? Ya, betul. Rakyat seolah-olah dikobok-kobok di blender, ya nggak? Ya. Kalau udah begini, siapa yang salah? Pendukung Jokowi pasti bilang Megawati, pendukung Megawati Iya, pasti bilang Jokowi. betul sekali. Tadi saya terkelitik sama omongannya Bu Akbar. Bu Akbar bener banget. Emang ada pendukungnya. Ya itulah. Kita juga cuma mendengarkan aja lah, senyum-senyum saja. Pertanyaannya yang di-stop kan cuma satu, Tri. Iya. Yakin gak beroperasi yang lain? Itu batu bara aja begitu mainnya. Iya, betul. Yang lain pasti tetap jalan. Siapa yang bisa ke sono? Nggak ada yang tahu. Iya. Gua ada nonton, Tri. Ada satu video yang bule itu diceritain sama orang lokal, dia sampai kaget. Ternyata rakyatnya dijajah sedemikian rupa ya sama pemerintahnya sendiri. Ada videonya. Nanti mungkin pendengar bisa cari lah. Iya. Yang kita udah hancur-hancuran Kalimantan, Sumatera, babat habis hutannya untuk sawit. Sulawesi sama Maluku tambang nikelnya juga udah ngancurin situ. Ngelihatnya cuma satu. Memang Indonesia itu grand design-nya rakyatnya dibikin bodoh. Gue balik lagi ke situ. MBG dikasih 8.000 supaya tidak pinter. Dari mana 8.000 itu gizi? Gue tanya deh. Karena paket makannya pejabat 170.000. Balik lagi ke situ kan. Jadi lu yakin 8.000 itu gizi? Gue balik tanya. Gue men-challenge dah. Karena itu bancakan juga ujung-ujungnya, Tri. Nah, yang menggelitik gue cuma satu. Data korupsi biji nikel ini sekitar berapa triliun? Faisal Basri pernah bongkar. Katanya ekspor Indonesia nikel 0, tapi di Cina ada. Berarti terjadi penambangan ilegal nikel gila-gilaan selama 2 tahun. Ya. Siapa yang bisa ditangkap? Katanya mantu bekas RI. Iya dong, katanya. Karena gini, Tri, di Indonesia nggak report, tapi Cina kan ngelaporin. Oh iya, betul. Betul kan? Betul. Statement gue ini dari berita loh. Iya, betul. Tidak sedang menyebarkan hoax. Betul. Betul kan, Tri? Ada kan Cina report ada. kan karena Mereka Cina itu clear. yang mereportnya mereka sih memang. Ya, berarti ada penambangan ilegal gila-gilaan di situ. Kan nggak boleh ekspor. Iya. Tapi ternyata masuk ke Cina. Nah, sekarang pertanyaannya, di-touch nggak tuh orang? Kan kagak. Kan udah ditunjuk hidungnya, disebut nama lagi. Iya. Nggak di-touch kan? Ada di lingkungannya Pak Prabowo kok. Kasiannya rakyat Indonesia ya. Kasian, saya mau bukan ngomong. Kekayaan alam itu siapa? Emang buat rakyat? Enggak. Terus yang menggelitik saya, katanya Pak Prabowo udah, nyawa saya udah Indonesia. Sorry ya Pak, itu di Batam lagi bikin smelter adiknya Bapak kan ya Pak ya. Saya balik bertanya, Bapak udah bilang Bapak selama 20 tahun bisnis nggak jalan. Terus Bapak saat ini bilang sekarang saya untuk Indonesia. Lah, gak konsisten dong ya. Nyambungnya kan kagak. Apakah sekarang sedang, kalau kata Ibu Akbar, kata pendengar yang lain, waktunya gua menjabat ini, gila lu kan tadi saya demen banget dah ngomong Ibu Akbar. Hanya setahu kita kan Raja Ampat itu destinasi yang paling diimpikan semua orang ya katanya. Coba lihat di Instagram, di YouTube, berita apa segala macam itu kan, itu tempat yang paling indah Indonesia katanya. Iya, benar. Dan untuk baik sana katanya besar. Bahkan orang-orang milih katanya daripada ke sana mendingan ke Singapura, lebih murah katanya. Betul nggak? Jadi kalau saya bilang sih gini, sebenarnya kalau masalah tambang di sana sih itu sepenuhnya sih harusnya tanggung jawab si pemerintah daerah setempat ya. Kalau pemerintah pusat sih sepertinya hanya sekedar mengetahui aja, bukan bertanggung jawab sekedar mengetahui. Karena apa? Karena selama ini kan sudah diberlakukan otonomi daerah ya. Jadi semua kayak tambang entah itu ilegal atau legal ya, itu pasti pemerintah daerah mengetahui lah. Dan berapa setoran itu berapa setoran pun mereka juga pasti mengetahui lah. Cuma yang kita nggak ketahui kan ini Mas si yang di Raja Ampat ini kan karena udah hancur rusak, makanya di blow up sekarang. Sebenarnya rusak itu udah lama itu Mas. Dari berapa tahun yang 2 atau 3 bukan 3 sih, mungkin antara 2 tahun belakangan terakhir lah.
Cuman karena apa? Karena waktu itu kan masih banyak apa namanya buzzer-buzzer politik yang ya mungkin belum bayarannya masih lumayan lah gitu kan. Tapi karena sekarang mungkin bayaran udah mulai berkurang, akhirnya muncullah mereka tuh buzzer politik yang memblow up kerusakan Raja Ampat. Itu sebenarnya udah lama terjadi tuh. Dan pemerintah daerah juga mengetahui, hanya mereka pura-pura nggak tahu aja. Karena semuanya nggak di dalam ranah mereka tuh, baik itu pengamanannya maupun surat-suratnya segala macam gitu. Jadi sih sebaiknya kalau kayak gini pemerintah pusat memang perlu turun tangan untuk menekan kepada si Pemda setempat bahwa si penambang yang entah itu ilegal ataupun legal tuh harus diminta pertanggungjawabannya, Mas. Entah itu berupa kayak pembaruan atau reboisasi atau konservasi, saya nggak tahu deh. Pokoknya perbaikan terhadap perusahaan yang mereka timbul, itu mereka harus tanggung jawab semuanya sepenuhnya. Dan karena uang-uang siluman yang sudah disetorkan ke Pemda setempat tuh luar biasa banyaknya. Gitu aja, terima kasih. Kalau kita ikutin itu ternyata misalnya MGAG itu ternyata prosesnya mulai dari zamannya Pak Harto katanya. Udah lama sekali. Jadi prosesnya dan amdalnya segala macam lengkap. Nah, terus kemarin juga TV itu bupatinya ngomong jangan ditutup. Nah, ternyata yang di GAG ini ternyata BUMN juga antam dalamnya. Jadi ini agak gimana ya, dilematis sih. Soalnya lingkungan, apalagi Greenpeace udah teriak kayak gitu, ya nggak tahu lah itu ada apa di sana. Tapi yang jelas tadi aku baca lagi katanya pemerintah udah putuskan itu akan dihentikan. Jadi ya sayang aja. Kalau menurut saya sih, kalau sepanjang ya Raja Ampat memang terkenal keindahannya. Tapi kalau katanya kan tuh jauh, kalau yang pulau itu jauh dari situ, mungkin 30 kilo lebih dari situ. Nah itu mungkin ya bilang oke aja. Iya udah dari dulu dan dikasih video lagi bahwa di sana emang mancing segala macam kok, nggak ada masalah apa-apa. Jadi ini agak simpang siur. Ya mudah-mudahan nanti komisi berapa, 11 atau berapa itu yang ke sana bisa lebih pastilah. Kita kan dari jauh nggak, karena sekarang kan segala macam kalau lihat dari foto-foto aja susah. Ya itu aja. Kalau masalah itu sih, kalau semuanya mengikuti gitu, lama-lama nanti investor nggak ada yang mau untuk investasi ke kita ya. Dikit-dikit ini viral, nanti dicabut, dikit-dikit ini viral dicabut. Ya gimana ya menurut saya ya. Mungkin kalau kita selesai sebagai investor pun juga mikir 2 kali. Saya sudah benamkan uang, tiba-tiba itu dicabut, waduh ruginya lah taruhan tuh. Mendingan saya cari tempat lain lah ya, istilahnya yang memberikan keuntungan yang bagus ya. Gitu, dan betul-betul jelas ya itu secara izin ya gitu loh. Jangan sampai ngomong sekarang A, besok B gitu loh. Nanti ganti lagi pemerintahan beda lagi gitu loh. Otomatis ya nggak ada itu ya kepastian hukum ya untuk investor gitu loh. Dan investor itu sangat riskan ya masalah kepastian hukum ya. Jangankan itu, kalau yang istilahnya sudah dibuat undang-undang pun juga kadang bisa berubah juga gitu loh. Jadi gimana ya kita sebagai negara Indonesia yang untuk bersaing dengan negara lain ya. Ini aja kita nggak bisa konsisten ya apa yang kita sampaikan dari awal gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih ya ini betul-betul jangan sampai sebelum diputuskan dikaji mendalam ya. Itu semua keputusan, jangan sampai nanti gara-gara ini kita dicap sama investor asing jadi istilahnya jelek ya di mata internasional gitu loh. Ya tapi namanya netizen ya, jangan disaring istilahnya, harus disaring juga lah, dilihat kenyataannya. Namanya kadang pro kontra ya, tidak bisa ngomong ya. Atau mungkin namanya netizen itu bisa juga dari AI ya. Istilahnya mungkin kan sekarang lagi zamannya AI, itu bisa aja mungkin dibuat seakan-akan itu netizen ya. Padahal itu bukan gitu loh.
Jadi istilahnya ya ada yang istilahnya mencari keuntungan juga gitu loh. Jadi itu yang betul-betul perlu diperhatikan hati-hati sekali lah istilahnya gitu. Itu aja, makasih. Gini, tambang gas ya. Gas ini aslinya izinnya itu dibelikan oleh Pak Harto tahun 1998 Januari. Januari 1998. Dan waktu itu atas nama kalau nggak salah Asia Pacific Nickel milik Australia 75% dan milik Antam 25%. Terus pada tahun 2000 sama Gus Dur dibatalkan karena dilarang karena itu cagar budaya atau ya udahlah pokoknya yang nggak boleh gitulah kira-kira ya tentang lingkungan. Lah GAT sendiri atau Raja Ampat sendiri itu sebenarnya pulaunya itu hanya 6.000 sekian kilometer persegi. Nah terus akhir daripada jabatan Sang Putri Cantik 2004 Bu Megawati menandatangani Kepres dan menanulir keputusan Pak Gus Dur dan mengizinkan GAP untuk beroperasi. Lalu berikutnya lagi timbullah 4 atau 5 di daerah situ yang lebih kecil-kecil lagi yang ada namanya KW, pulaunya ya maksudnya ya, Pulau KW lah, pulau apa kayak gitu. Ada 4 atau 5 izin itu diberikan oleh para kepala daerah. Dan itu diberikan kepada ada yang orang lokal, ada yang investor China, saya lupa namanya apa gitu ya. Itu awal mulanya gitu loh. Jadi sebenarnya apa yang terjadi ya balik lagi, bukankah Indonesia ini apa sih yang nggak bisa? Nah hal itulah yang terjadi sesungguhnya. Jadi kalau sekarang yang namanya NGO itu rame-rame, benar sebenarnya kata si itu tadi apa itu namanya Pak Henry atau Harry itu tadi ada 2 kemungkinan. Yang satu itu maksudnya apa gitu ya, yang kedua itu kenapa kok baru sekarang kayak gitu, kok nggak rame-rame dari yang lalu padahal itu 2004 udah dianulir kayak gitu kan. Terus ditambah lagi apa tuh namanya, masih ingat yang namanya Colin Powell, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, itu mengatakan NGO, LSM, apalagi LSM HAM itu adalah alat daripada Amerika. Sudah ngerti? Nah, kenapa kok Australia? Jadi kenapa kok jadi akhirnya Antam 100%? Itu kalau nggak salah pindah tangan terakhir jadi Antam 100% dilepas oleh Australia. Gitu loh ceritanya Bung Anto. Dilepasnya itu kalau nggak salah tahun 2017 atau tahun berapa kayak gitu. Lah inilah ceritanya yang sebenarnya. Nah kalau yang GAT itu sebenarnya pulaunya kecil, memang alasannya itu nggak boleh gitu ya, kalau pulau kecil itu nggak boleh. Tetapi kalau di ngomong rusak, Raja Ampat itu katanya yang diposting-posting di media sosial itu adalah AI. Jadi itu hoax, sebenarnya tidak gitu ya. Terus ini saya cuplik juga dari pakar ya, pakar pertambangan, bahwa dari ITB, bahwa sebenarnya semua tambang itu pasti merusak lingkungan.
makanya harus setelah itu direhabilitasi. Setelah itu, makanya kan yang lalu ada toh rame-rame pemerintah minta uang jaminan dulu pada setiap tambang yang izin tambang bahwa rehabilitasi, uang rehabilitasi itu dipegang oleh pemerintah supaya tambangnya kalau selesai itu direhabilitasi. Nah, sementara ini tambangnya adalah Antam, dan Antam itu kalau nggak salah udah go public ya kalau nggak salah. Dan sekarang ini kan nikel lagi rame-rame, dan sementara lagi nikel itu kan juga termasuk Australia juga jagonya. Sebenarnya kita ini zaman sekarang dengan apalagi adanya AI, adanya sosial media, kalau kita nggak baca secara up to date, ya repot, cuman bisanya nuduh-nuduh, kan kayak gitulah kira-kira. Lah sekarang kalau tadi Pak Ramli ngomong sama Pak itu Henry ngomong bahwa dituntut, kenapa? Karena saya itu jengkel gitu ya. Kita ini kalau orang yang gedean itu nggak berani. Tapi kalau orang miskin itu dikuyok-kuyok itu dilecehkan, selalu ditindas gitu loh. Itu saya kesal banget gitu loh ya. Nah, jadi 4 tambang itu kalau dibekukan mungkin karena itu milik disahkan oleh kepala daerah saat itu. Bukan proyek yang besar, itu kecil-kecil, dan memang seharusnya itu nggak boleh karena itu lebih kecil lagi daerahnya. Kalau GAT ini memang daerahnya namanya GAT gitu ya. Nah kayak gitulah, itu yang paling gede di antara semua ini gitu loh. Biasanya sebenarnya aturannya saya ingatnya itu duitnya udah dipegang oleh pemerintah, jadi begitu selesai itu direhabilitasi. Akan tetapi kalau yang nikel ini katanya itu nggak mungkin rusak lingkungan karena dia gali terus batunya diambil, jadi nggak pakai chemical gitu loh, nggak pakai kimia. Akan tetapi kalau yang pakai kimia itu yang menakutkan, sama atau seperti Freeport itu sampai sekarang kan lubangnya itu sampai berapa kilometer itu di bawah tanah, kan nggak pernah bisa ketutup gitu loh. Itu juga itu masih belum hebat tuh di Papua itu Freeport itu, yang di Afrika Selatan malah berapa puluh kilometer ke dalam itu tambang emas yang paling gede gitu. Jadi itu yang nggak mungkin bisa ditutup kan, kita nggak bisa nutup kayak gitu, tapi direhabilitasi asal jangan sampai merusak lingkungan. Itu artinya sebenarnya sih ya, misalnya kalau tanamannya harus ditanamin atau gimana lah, itu bukan pakarku, nanti aku dimarahin orang kalau ngomong itu. Nah kayak gitu kira-kira. Sebenarnya saya sih setuju ya, kalau misalnya ada 4 tambang itu yang diizinkan oleh kepala daerah menuntut, saya setuju, saya applause, saya setuju gitu ya. Karena GAT-nya kan nggak ditutup, dilanjutin. Dan GAT itu 40 km jaraknya dari Raja Ampat. Saya kira sih kalau 40 km sih nggak mungkin. Dan saya dengarnya GAT ini juga setiap kali habis menggali dia merehabilitasi gitu loh, nyicil untuk rehabilitasinya. Jadi kayaknya sih nggak mungkin gitu ya. Cuman ya itu yang bener itu sebenarnya Gus Dur. Nah terus 2004 kalau nggak salah itu mau dekat-dekat lagi itu loh ngasihnya izin. Makasih. Iya, untuk permasalahan tambang ya, sebetulnya tambang di Papua kan sudah banyak ya. Yang merusak, mencemari lingkungan juga sudah banyak ya, udah setengah abad yang lalu mungkin ya. Oke, nah ini kan masalahnya di Raja Ampat. Nah kita perlu tahu yang namanya Raja Ampat itu sebetulnya apa, kabupaten ya, atau yang dimaksud dengan Raja Ampat itu adalah tempat ini terumbu karang ya. Itu kan kita nggak tahu lokasinya di mana. Nah memang informasi yang beredar di masyarakat itu adalah lokasinya itu sangat dekat dengan tempat penyelaman terumbu karang yang cukup bagus. Nah
memang harusnya pemerintah kan memberikan suatu penjelasan, klarifikasi lokasinya apa dan di mana. Nah, kemudian kita semua tahu bahwa yang namanya bisnis di Indonesia itu kan perizinannya susah. Ya, saya yakin perizinan pertambangan di Raja Ampat itu tidak serta-merta dalam 1 tahun bahkan 6 bulan terakhir, enggak. Perizinannya mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu. Ya, izinnya ke SDM, izin ke lingkungan, ya, izin ke perhutani dan sebagainya. Ya, dan perizinan itu kan tidak serta-merta seperti saya sebutkan ya, waktunya singkat, enggak. Mungkin sudah 10, 15, 20 tahun yang lalu. Ya, tapi prosesnya baru dieksekusi sekarang. Dan itu izin kan selain dari kementerian tersebut, dari kabupaten, dari provinsi, ya, per tingkat dan seterusnya. Ya, jadi ramenya sekarang yang dimaki-maki adalah pejabat yang sekarang. Ya, memang yang namanya izin industri atau pertambangan dan sebagainya itu kan pemerintah yang sekarang tidak boleh serta-merta menghentikan. Karena apa? Di situ kan sudah ada biaya yang dikeluarkan. Ya, kalau misalnya contoh izinnya itu ternyata dikeluarkan tahun 2024 atau 2023 izinnya ya yang keluar ya. Nah, kemudian kan mereka untuk eksekusi kan tidak langsung kayak kalau mau beli makanan gitulah ya, nggak seperti itu ya. Mereka tetap harus melakukan rancangan, membawa alat-alat, kemudian di mana dimulainya dan sebagainya ya. Jadi menurut saya masyarakat itu tidak boleh terlalu gegabah ya. Bahkan ada klarifikasi dari seorang pengurus NU yang menjadi pengurus ya di perusahaan tersebut. Nah, memang itu kan dari pihak perusahaan, kemudian dari pihak pemerintah. Mungkin LSM pun juga perlu turun ke sana ya. Masyarakat, mahasiswa pun juga perlu membantu ya, mengklarifikasi. Jangan sampai ya investasi di Indonesia itu hancur, rusak gara-gara informasi yang tidak lengkap atau bahkan menyesatkan ya. Jadi kemarin itu memang ada klarifikasi kan ya, cuma mungkin harus lebih tuntas lokasinya di mana, seberapa jauh, dan kemudian saya juga minta nih tokoh-tokoh masyarakat yang saya dengar juga Bu Susi pun juga sudah mengajukan keberatan. Nah, apakah Bu Susi juga sudah tahu lokasinya di mana ya, seberapa jauh dari lokasi tempat penyelaman terumbu karang ya, dan perlu ditelisik juga ya itu tadi ya, izin-izinnya itu siapa aja nih yang memberikan izin, menteri-menteri siapa nih ya. Menurut saya nggak fair ya kalau Bahlil kemudian dijadikan kambing hitam karena dia menerima hasil dari berpuluh-puluh tahun proses. Yang tambang ini emang ada beberapa perusahaan, terus saya baca itu memang jaraknya itu nggak dekat juga sih, jaraknya itu sekitar 30 km dari titik pusat Raja Ampat ya. Ya mungkin bisa. Sebenarnya pemerintah di satu sisi butuh investasi juga ya Mbak ya. Iya. Karena nikel ini kan merupakan andalan tambang kita ya. Setelah mungkin emas dan tembaga di Freeport udah makin menipis, minyak bumi kita udah nggak swasembada. Satu-satunya tambang yang kita bisa ceruk ya nikel. Karena yang saat ini punya nilai jual ya nikel untuk baterai industri kendaraan elektronik, kendaraan listrik. Nah, yang jadi masalah itu sekarang itu memang antara keharmonisan pertambangan dengan wisata itu yang harus kita seimbangkan ya. Mungkin kita harus belajar dari Cina ya, gimana dia bisa mengelola tambang itu bisa rapi dan bisa menjadi objek wisata. Gitu loh. Cina ini banyak sekali tambang-tambang Cina itu yang kita lihat tuh yang terowong-terowongnya digali,
akhirnya bisa jadi daerah wisata, jadi jalan tembus, jadi jalan tembus gunung, jadi jalan loh Mbak, jadi jalan. Ya karena kan dulu dikerukan di bawah gunung ya. Nah itu akhirnya sekarang jadi jalan tembus ke antara satu provinsi ke provinsi lain. Nah akhirnya bisa jadi objek wisata juga. Nah itu yang saat ini yang ya saya rasa pemerintah Indonesia itu tidak bisa mengerjakan. Saya rasa itu ya mungkin kita harus contoh dari Cina ya, bagaimana tambang itu bisa dikelola dengan baik dan bisa menjadi kawasan wisata gitu, nggak kumuh gitu loh, nggak kumuh tapi tertata bersih rapi gitu loh. Apalagi nikel itu kan bukan kayak tambang-tambang lain ya, yang pengolahannya itu bisa di tempat gitu ya, kayak emas gitu kan banyak tuh ya yang dikelola oleh rakyat ya, kayak timah emas itu dikelola oleh rakyat kampung itu yang mungkin dia sortirnya di situ, pakai air raksanya di situ sehingga mencemari lingkungan. Tapi kalau timah itu enggak, timah itu harus dibawa ke pabrik pengolahannya, nggak bisa sembarangan, nggak bisa kayak timah sama emas itu bisa dikelola di sungai itu juga dipakai air raksa yang bisa mencemari lingkungan. Saya rasa timah itu lebih baik pengolahannya. Nah menurut saya kalau dengan adanya investasi masuk ke tambang timah yang di sekitar sana itu otomatis masyarakat juga akan terserap ya tenaga kerja dan juga akan tercipta ekonomi baru. Sekarang saya lihat di YouTube aja sangat tragis loh. Yang bisa menikmati Raja Ampat itu siapa Mbak? Orang-orang luar negeri, penyelam luar negeri. Orang Indonesia, penyelam Indonesia bisa nggak menikmati? Nggak bisa. Kenapa? Karena transportasi sangat mahal. Setelah kita nyampe ke kota Jayapura gitu ya, apa Wamena gitu, kita harus transit lagi menggunakan pesawat kecil ke dekat pulau tersebut. Itu memakan biaya, saya dengar itu youtuber luar negeri itu bisa 2 hingga 3 juta pesawat. Itu Jakarta ke misalnya dari Jabodetabek ke itu ya kota provinsinya ya, itu dari pesawat kecilnya aja itu udah 2 hingga 3 juta. Nah dari pesawat kecil kita harus naik lagi ferry, itu memakan biaya kurang lebih sama. Nah jadi dengan adanya investasi akan tercipta ekonomi baru di sekitar sana, mungkin perumahan-perumahan, kawasan-kawasan ekonomi baru, sehingga kita yang wisatawan lokal juga mampu ke Raja Ampat. Sekarang saya aja kalau ke Raja Ampat itu mikir dengar biaya yang youtuber luar negeri itu keluarkan, itu sangat mengerikan. Jadi saya harapkan dengan adanya perciptaan ekonomi baru, kawasan ekonomi baru, sehingga akan tercipta transportasi juga nggak terlalu mahal ke Raja Ampat begitu. Jadi secara nggak langsung wisatawan lokal pun akan terbantu. Cuman ya menurut saya pengelolaan tambangnya itu yang harus sinergis ya dengan lingkungan ya. Jadi nggak berantakan, itu bisa diciptakan asalkan dikelolanya oleh itu jangan oleh pertambangan LSM, pertambangan ormas. Itu main hit and run, itu udah rusak ditinggal aja. Jadi harus dikelola oleh perusahaan, kalau bisa BUMN sendiri. Jadi BUMN sendiri akan revitalisasi lagi tambangnya tersebut seperti semula. Ketika dia gali, dia akan timbun lagi, dia akan tanam lagi pohon-pohon di sekitar situ, akan lagi lingkungan yang asri gitu loh. Jadi tidak boleh dikelola oleh LSM ataupun ormas. Jadi harus oleh perusahaan yang kalau bisa perusahaan internasional yang sudah memiliki green commitment, gitu aja. Ya tadi barusan Bapak sih ngomong betul ya. Tapi saya rasa kenapa disebut Raja Ampat? Yang raja kan Tuhan. Yang ciptain ya Tuhan alam itu kan. Nggak ada tuh, nggak bisa dibeli tuh sama triliunan segala macem. Memang meskipun nanti dia tariknya lebih banyak gitu, tapi asal jangan rusak pemandangan di situ. Pemandangan itu kan dari Tuhan, nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli, Mbak. Kalau saya pikir itu kan yang bisa disebut ya raja itu ya Tuhan Yesus, yang Tuhan lah gitu yang ciptain. Sekarang misalnya investor datang majukan macam-macam, asal dia rusak itu ya percuma. Gitu aja sih. Baik. Ya, makasih. Iya, terima kasih kembali Ibu Wati atas komentarnya. Baik, mitra bisnis, opini dari Ibu Wati tadi sekaligus menutup sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.